Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunsa Tarian, NPMA 1M021026, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen pendidikan, mata kuliah manajemen pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Ya. Di sini konsep dasar manajemen pendidikan yang akan saya bahas yaitu di sini ada 5 topik. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang ketiga, tujuan, manfaat, dan pembagian manajemen pendidikan. Baru yang keempat yaitu komposisi keterampilan dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Baru yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen pendidikan. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian manajemen, baru yang kedua yaitu pengertian pendidikan, baru yang ketiga yaitu pengertian manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen. Ya, manajemen ini adalah ilmu dan seni ya dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen ya, planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, itulah pengertian dari manajemen. Baru yaitu yang kedua, pengertian pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah pengertian dari pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3. Baru yang ketiga itu pengertian manajemen pendidikan. Tadi pengertian manajemen, pengertian pendidikan, dan ini pengertian manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses ya, pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien ya. Baru ini adalah gambar atau skema dari pengertian manajemen pendidikan. Kita dapat melihat gambar dari skema pengertian manajemen pendidikan ini. Pada skema ini kita dapat melihat kembali pada pengertian manajemen pendidikan yang telah kita bahas itu. Manajemen pendidikan
adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya secara efektif dan efisien. Ya, inilah gambar dari skema pengertian dari manajemen pendidikan. Baru selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur manajemen pendidikan. Ya. Unsur-unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7M tambah 1I. Ini menurut Usman pada tahun 2009 dan Henry Fayol. 6M yaitu sebagai berikut. Ya. Yang pertama man atau manusia. Ya. Yang pertama man atau manusia berperan sebagai manpower. Dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin, menggerakkan, serta memberi tenaga dan pikiran. Baru yang kedua yaitu material atau barang. Digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi terdiri dari bahan baku, setengah jadi, atau barang jadi. Baru yang ketiga yaitu mesin atau mesin. Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Baru yang keempat yaitu money atau uang atau juga modal. Ini dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal kerja. Baru yang kelima yaitu metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan-aturan tertentu. Ya. Baru yang keenam yaitu market atau pasar. Adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Ya, untuk mengadakan transaksi. Kalau di dalam lembaga pendidikan, ya, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik, ya, antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders, ya, yang ada dalam ruang lingkup lembaga tersebut. Baru yang ketujuh yaitu minat atau waktu. Waktu yang diperlukan dan dimanfaatkan, ya, dalam pencapaian visi misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Baru satu I yaitu information, yaitu salah satu hal yang sangat penting agar, ya, pencapaian terwujud dengan baik. Ya. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh B.I. Fayol pada tahun 1841 sampai 1925, manajemen membahas hal-hal berikut. Yang pertama yaitu teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Ya. Baru yang kedua yaitu komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Baru yang ketiga yaitu finansial, kegiatan pembelanjaan. Ya. Baru yang keempat yaitu security, kegiatan menjaga keamanan. Baru yang kelima yaitu akuntansi, kegiatan akuntansi. Baru yang keenam yaitu manajerial, melaksanakan fungsi manajemen, ya, melaksanakan fungsi manajemen. Baru kita akan masuk mengenai topik yang ketiga, yaitu tujuan, manfaat, dan pembagian manajemen. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadi dan Masali, ya, pada tahun 2012 halaman 125, antara lain yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif,
kreatif, efektif, menyenangkan. Ya. Baru yang kedua, tercapainya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan seperti ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Baru yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajernya. Baru yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baru yang kelima yaitu terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, ya. Baru yang keenam yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Baru yang ketujuh yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Pembagian manajemen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif, ya. Baru yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Ini terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers, ya. Baru yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management, yang disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management, ya. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat gambar dari tingkatan-tingkatan manajemen berdasarkan piramida ini. Yang paling bawah yaitu lower management atau itu dikatakan juga sebagai manajemen pelaksana atau pengawas. Baru yang kedua adalah middle management, ini adalah manajemen menengah. Baru yang di atas adalah top management, yaitu manajemen puncak, ya. Baru yang keempat, kita akan membahas mengenai komposisi dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Ini adalah komposisi keterampilan manajemen. Kita dapat melihat gambarnya, ya. Kita dapat melihat gambarnya. Ini masih bersangkutan mengenai piramida tingkatan-tingkatan manajemen tadi, top management, middle management, dan lower management, ya. Kita dapat melihat gambar dari komposisi keterampilan manajemen ini. Komposisi keterampilan manajemen ini terdiri dari 3 bagian keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan teknik atau technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik akuntan. Maksudnya di sini merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat bedah, prosedur, atau teknik suatu bidang khusus. Di sini seperti ahli bedah, teknik, pemusik, atau akuntan, ya. Baru yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk, ya, bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok, ya. Baru yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental, ya, untuk mengkoordinasikan dan mendukung semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi, ya. Baru ruang lingkup manajemen menurut Baharudin, ya,
ruang lingkup manajemen menurut Baharudin tahun 2010 halaman 55, ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup 8 manajemen ya. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baru yang kedua yaitu manajemen personalia. Ini adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, organisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada serta efektif dan efisien. Baru yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Ini merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberi layanan sebaik mungkin kepada para peserta didik. Nah, baru yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Ini merupakan kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola ya sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baru yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Ini merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Baru yang keenam yaitu manajemen administratif. Ini merupakan mempunyai peran penting sebagai kemampuan ya, melihat masa depan. Ya, ini administratif ini dinilai mampu melihat keadaan masa depan yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Baru yang ketujuh yaitu manajemen humas. Ini merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Baru yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Ini merupakan suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Baru yang kelima yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Ya, Douglas pada tahun 1963 halaman 13-17 merumuskan prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Baru yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Baru yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Baru yang kelima yaitu relativitas nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang dan tugas-tugas. Ya. Itulah sekilas pembahasan saya mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.